Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Remayu Zahra, mahasiswa Magister Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2021. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai penggunaan dari aplikasi program Quest untuk menganalisis butir soal. Nah, sebelum kita menganalisis butir soal, yang perlu kita punyai adalah yang pertama, ada data yang akan dianalisis, dan yang kedua, ada aplikasi program Quest. Di sini saya sudah memiliki data siswa yang saya buat secara random dan dibuat menggunakan folder khusus untuk menganalisis yang berisikan data, aplikasi, dan juga sintak. Untuk data siswa ini saya buat menggunakan Notepad dengan jumlah siswa 20. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan jumlah siswa lebih dari 20, misalkan 100 atau 200, juga dapat menggunakan aplikasi ini. Pada data ini, berisikan tentang identitas dari siswa dan juga jawaban siswa dengan format jawaban yaitu A, B, C, dan juga D. Nah, jika data siswa telah direkap seperti ini, maka kita simpan ke dalam folder yang sudah kita buat khusus. Nah, sebelum kita menyimpan, kita koreksi ulang penulisan dari data siswa ini sehingga di langkah-langkah selanjutnya ini tidak terdapat kesalahan penulisan. Jika sudah sesuai, kita bisa menyimpannya pada folder yang sudah kita siapkan. Untuk langkah selanjutnya, kita buka file sintaks untuk perintah dari program Quest itu sendiri yang telah kita buat. Di sini terdapat format dari sintak perintah yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama ini terdapat sebuah title ataupun judul. Terserah kalian mau menuliskan apa. Di sini saya memberikan contoh yaitu latihan analisis butir dengan Quest. Yang kedua, ada data file. Di sini data file ini kita tuliskan data dari siswa. Jangan lupa kita berikan dengan .txt karena harus sesuai dengan format file yang sudah kita simpan. Untuk selanjutnya ada kode. Kode ini berisikan dengan format dari jawaban, yaitu A, B, C, dan juga D. Selanjutnya ada format nama. Di sini berisikan 1 sampai dengan 8, yaitu berisi jumlah huruf ataupun format nama siswa yang dihitung dari awal. Ini kita bisa lihat di sini ada mulai dari huruf S ya. Sebentar saya blok 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi format 1 sampai 8 ini berisikan dengan nama siswa. Selanjutnya untuk format items ini berisi kolom 9 sampai 28 atau kita lihat dari selanjutnya ya setelah siswa ini. Selanjutnya key merupakan kunci jawaban dari soal yang telah kita berikan kepada siswa. Selanjutnya ada set weight, ini ukuran dari kertas ataupun halaman yang kita inginkan. Selanjutnya terdapat estimate, yakni perintah untuk menggunakan atau mengarahkan analisis secara otomatis menurut program Quest. Nah, di dalam estimate ini terdapat beberapa perintah. Yang pertama ada show data 01. Analisis lengkap ini menunjukkan hasil analisis secara simultan. Selanjutnya di bawahnya ada show item data 02 yang untuk menunjukkan hasil analisis yang menyajikan informasi secara singkat. Di bawahnya lagi terdapat showcase data 03 ini
untuk menunjukkan hasil analisis yang menyajikan informasi, skor mentah atau kita sebut dengan skor kalibrasinya. Nah, yang di bawahnya lagi terdapat itanal. Ini merupakan perintah untuk menunjukkan hasil akhir analisis yang menyajikan informasi tentang items secara lengkap daripada hasil analisis itu sendiri. Dan yang terakhir ada quit ataupun perintah untuk mengakhiri dari program quest itu sendiri. Nah, setelah sintak ini kita buat dengan benar, maka langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menjalankan program quest itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa meminimize file dari sintak program quest ini. Selanjutnya kita buka aplikasi quest. Setelah kita membuka aplikasi quest ini, kita bisa memasukkan di dalamnya yaitu submit, spasi sintak, spasi data siswa, dan jangan lupa kita beri dengan .txt. Harus sesuai nama file yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita bisa mengklik enter pada keyboard komputer kita masing-masing. Hasil analisis akan muncul di folder yang sama dengan program aplikasi quest. Nah, selanjutnya kita bisa menganalisis satu persatu. Sekarang kita bisa lihat hasil output data 01, yaitu hasil analisis data secara lengkap. Di sini terdapat judul, yaitu latihan analisis butir dengan quest. Selanjutnya ada N ini menunjukkan jumlah sampel. Dan juga L ini menunjukkan butir soal sebanyak 20. Selanjutnya dengan probabilitas level yaitu 50. Probabilitas ini merupakan kemungkinan peluang untuk menjawab benar atau salah pada setiap peserta didik. Nah, kemudian di bawahnya ini kita bisa melihat ada beberapa format, yaitu yang pertama ada data file. Data file ini berisikan dari mana data kita peroleh, yaitu data siswa.txt, sesuai dengan nama folder yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, kita langsung ke delete and assure case, di mana ini no case delete or assure, yang berarti bahwa tidak ada case atau peserta tes atau item, sehingga semua case di dalam analisis ini dianalisis seluruhnya oleh program quest. Selanjutnya kita scroll ke bawah sampai pada summary of item estimate. Kita langsung ke reliability of estimate, di mana mendapatkan skor 0,70. Nah, skor ini menunjukkan reliabilitas sampel bernilai 0,70, di mana semakin tinggi nilai reliabilitas, maka semakin banyak item yang fit atau cocok dengan model yang diujikan. Dan sebaliknya, jika nilai dari reliabilitas ini rendah, maka item tidak cocok dengan model, sehingga tidak memberikan informasi yang diharapkan untuk menentukan apakah butir soal ini fit atau tidak jika dilihat dari hasil reliabilitas. Untuk kategori skor reliabilitas ini, di mana rentang 0,77 sampai 1,30 ini, maka cocok dengan model. Atau kita bisa menyebutkan dengan fit. Nah, sedangkan jika lebih dari 1,30, maka item ini tidak fit atau tidak cocok dengan model. Nah, begitupun sebaliknya, jika skor reliabilitas ini kurang dari 0,77, maka dianggap tidak fit atau tidak cocok dengan model. Nah, dari hasil analisis ini kita mendapatkan nilai reliabilitas 0,70, maka tergolong tidak fit, sehingga ada beberapa soal yang perlu diperbaiki agar butir soal lebih bagus untuk digunakan kembali. Selanjutnya kita ke bawah sampai summary of case estimate.
di mana reliabilitas ini of estimate ini mendapatkan skor 0,75. Hal ini menunjukkan bahwasannya semakin tinggi nilai, maka semakin meyakinkan pengukuran ini. Nah, memberikan hasil yang konsisten artinya jika dilakukan sebuah pengulangan, maka peserta tes yang mendapatkan skor benar pada setiap soal dan peserta tes yang mendapatkan skor rendah akan salah pada setiap skor tes. Selanjutnya kita ke item estimate atau threshold, yakni peta distribusi tingkat kesulitan butir dan kemampuan peserta didik yang dapat dilihat pada file map. Di sini terdapat dua bagian, di mana di bagian kiri ada jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap butir soal, dan di bagian kanan ini adalah tingkat kesulitan atau peta persebaran tingkat kesulitan soal, di mana semakin tinggi posisinya maka semakin sulit soal tersebut, dan semakin rendah posisinya maka semakin rendah juga soal, atau bisa kita katakan semakin mudah untuk dijawab oleh peserta didik. Nah, di sini kita lihat soal yang paling sulit terdapat pada nomor 12, sedangkan yang paling mudah terdapat di nomor 2. Nah, kemudian ada item fit. Bisa dilihat item mana saja sih yang fit. Item fit ini adalah item yang posisinya berada di tengah-tengah atau bisa kita lihat berada di titik-titik ya. Jika item ini berada di luar titik, maka bisa kita simpulkan bahwa item tersebut tidak fit. Oke, kita menyontohkan item nomor 1 yang berada tepat di tengah titik-titik, dan kita bisa mengatakan bahwa item ini fit. Kemudian kita beri contoh item yang tidak fit ini pada nomor 3, di mana item berada di luar titik-titik yang seharusnya berada di rentang titik 1 dan titik 2. Selanjutnya kita buka output data 02 analisis, di mana terdapat seperti yang tadi, yaitu judul latihan analisis butir dengan quest. Yang dianalisis dalam file ini adalah item estimate, yaitu difficulty atau kesukaran tiap butir soal. Nah, di dalam file ini terdapat item mulai dari item pertama sampai dengan item ke-20. Kemudian skor ataupun jumlah peserta didik yang menjawab benar dengan maksimal skor 20, karena setiap soal ataupun peserta didik yang menjawab benar itu nilainya 1. Selanjutnya ada div, ini menunjukkan tingkat kesukaran soal. Di sini dilihat bahwa untuk item nomor 1 kita bisa lihat berada pada rentan min 0,20 sampai 0,50. Ini berarti bahwa item soal nomor 1 ini tergolong sedang, karena ketentuannya pada div ini jika di atas 2 maka soal tersebut sangat sukar, jika pada rentan 1 sampai 2 maka soal tersebut sukar, dan jika berada pada rentan 1 sampai min 1 tergolong sedang, dan jika min 1 sampai dengan min 2 tergolong mudah. Jika kurang dari min 2 tergolong sangat mudah. Kita close terlebih dahulu untuk output yang kedua. Selanjutnya kita ke data output yang ketiga, di mana di sini terdapat case estimate in input order. Untuk kolom pertama ada siswa 01, di mana skor yang diperoleh dari siswa ini adalah 12 dari maksimum skor, yaitu 20, karena setiap soal bernilai 1 jika menjawab benar, dan estimate atau kemampuan peserta didik ini berada di rentan 0,44. Untuk pengulangan, jika lebih dari 1 maka tergolong kemampuan tinggi. Jika min 1 sampai 1 maka tergolong sedang, dan jika kurang dari min 1 maka tergolong rendah.
Nah, begitupun untuk peserta didik seterusnya dapat dilihat dari kemampuan atau estimate-nya. Selanjutnya kita ke output keempat, yaitu data gabungan. Di sini ada item analysis result for observed response. Di sini tertulis atau kan berisi tentang item pertama. Untuk item pertama ini untuk kategori jawaban A, B, C, dan juga D, di mana missing ini peserta didik tidak memilih jawaban atau 0. Sedangkan untuk count ini jumlah peserta yang memilih jawaban. Misalkan memilih jawaban A sebanyak 10 orang. Ya, itu 10 orang, bisa kita lihat. Kemudian yang menjawab jawaban B ada 4 orang. Yang memilih jawaban C ada 2 orang, dan memilih jawaban D ada 4 orang juga. Di mana di sini terdapat missing 0, berarti tidak ada peserta didik yang tidak menjawab dari soal pertama ini. Kemudian terdapat presentase, itu pada jawaban A mendapatkan presentase 50%, jawaban B 20%, C ada 10%, dan D 20%. Selanjutnya ada poin B serial. Ini menunjukkan indeks daya beda untuk setiap butir soal. Kemudian di bawahnya ini terdapat main ability. Bisa kita lihat main ability. Kemudian terdapat threshold atau tingkat parameter kesukaran butir dalam skala yang logis. Begitupun seterusnya untuk item kedua sampai dengan 20. Untuk analisis soal nomor 2 sampai dengan nomor 20, analisisnya sama dengan yang telah kita analisis pada item soal nomor 1. Nah, sekian tutorial dan penjelasan dari saya mengenai aplikasi Quest. Semoga tutorial saya ini dapat membantu teman-teman dalam menganalisis butir soal. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan tutorial aplikasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.